Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait tanah dan elemen tanah, di mana dalam mata kuliah mekanika tanah Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang di semester genap tahun ajaran 2020-2021 ini akan masuk di pertemuan kedua. Diharapannya sebelum mengikuti penjelasan materi ini, silakan bisa didengarkan terlebih dahulu atau dipahami terlebih dahulu apa yang kita pelajari pada pertemuan pertama. Oke, pada kesempatan kali ini, setidaknya ada dua poin utama yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama terkait mineral lempung dan tanah granuler. Jadi seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, kita membahas secara definisinya, secara fisik apa yang dimaksud dengan tanah, bahwa tanah itu terdiri dari partikel-partikel mineral yang berasal dari pelapukan batuan. Mineral lempung dan tanah granuler menjadi dua jenis tanah ataupun mineral yang saya rasa perlu untuk kita pahami lebih lanjut lagi dengan adanya pemanfaatan baik itu untuk lempung atau pemanfaatan terkait mengenai apa yang masuk dengan tanah granuler terkait dengan apa yang kita bisa lihat pada sekitar kita, yang nantinya juga ini juga akan terkait dengan apa yang nantinya akan kita bahas ke depannya. Oke, dimulai dari mineral lempung terlebih dahulu. Jadi mineral lempung ini merupakan susunan kelompok partikel berukuran koloid dengan ukuran diameter butirannya lebih kecil dari 0,002 mm, di mana kelompok partikel ini tersusun pada lembaran-lembaran dengan adanya nanti terbentuk suatu permukaan khusus, di mana masing-masing lembaran tadi terbentuk karena adanya pengaruh gaya-gaya permukaan. Jadi sampai susunan kelompok partikel tadi membentuk lembaran karena adanya gaya-gaya permukaan. Pada umumnya, permukaan yang terbentuk dari kelompok partikel ini dia memiliki muatan yang negatif, di mana nanti berperan dalam substitusi isomorfnya yang nanti akan menentukan jenis dan karakteristik dari mineral lempung tersebut. Kemudian yang menjadi karakteristik secara umum dari mineral lempung adalah nantinya ketika luasan spesifiknya semakin besar, maka nanti muatan negatifnya pun semakin besar. Karena nanti luasan permukaan dari mineral lempung inilah yang menentukan seberapa besar nanti muatan negatifnya. Nanti akan mempengaruhi bagaimana kekuatan ikatan lempung dengan senyawa kimia lainnya atau struktur-struktur kimia lainnya. Kemudian secara umumnya ada dua jenis struktur kelompok mineral yang ada di mineral lempung. Yang pertama ada silika tetrahedra dan ada aluminium oktahedra. Jadi nanti akan ada beberapa jenis mineral lempung. Masing-masing jenis mineral lempung pasti akan memiliki silika tetrahedra dan aluminium oktahedra. Nanti akan ada beberapa karakteristik masing-masing, contohnya dari sisi ketebalannya, ada luas permukaan yang berbeda, dan bentuk atau karakteristik sifat-sifat ikatannya, ikatan apa yang nantinya berlaku pada suatu jenis juga akan berbeda-beda yang nanti akan menentukan jenis dari mineral lempung tersebut.
Dan kemudian selain ketebalan dan sebagainya, kombinasi tumpukan dari susunan lempeng dasar yang membentuk macam lempung juga akan menentukan dari jenis dari mineral lempung. Jadi secara umumnya akan sangat banyak sebenarnya, ada beberapa jenis mineral lempung. Salah satunya ada montmorillonite, illit, kaolinite, filogorskite, klorit, dan lain sebagainya. Seperti yang saya disebutkan sebelumnya, kembali ingat kalau memang mineral lempung ini dia berbentuk lembaran-lembaran, kombinasi tumpukan lembaran atau lempeng inilah yang nantinya membedakan jenisnya. Bentuk strukturnya yang ini untuk silika tetrahedra di sisi sebelah kiri dari gambar di sini, seperti yang saya tunjukkan untuk shot. Tetrahedra dia nanti akan membentuk lembaran-lembaran silika yang akan ada ikatan antara masing-masing silika tetrahedra membentuk. Begitu pula untuk yang aluminium octahedra, adanya hidroksil yang menjadi pengikat sehingga membentuk lembaran octahedra atau yang disebut juga dengan gipsit. Ketika kedua struktur tadi berikatan membentuk lembaran elemen silika gipsit, kurang lebih mereka akan berbentuk seperti ini. Ada ikatan hidroksil, di sini ada terlihat oksigen, silikonnya yang disebut silikon yang ada di dalam biasanya dia, sama aluminium menjadi pembentuk tadi. Kemudian kita akan masuk ke yang berikutnya, macam-macam dari mineral lempung. Yang pertama ada kaolinit. Kaolinit di sini karakteristiknya memiliki ketebalan 7,2 Armstrong, di mana 1 Armstrong itu 10 pangkat minus 10 meter. Kemudian luas permukaannya 15 mili persegi per gram, meter persegi per gram. Kemudian susunan lembarannya yaitu 1 lembar silika tetrahedra dan 1 lembar aluminium octahedra, di mana di sini ada ikatan hidrogen di antaranya. Total tumpukan dari lembaran-lembaran tadi, lembaran silika dan aluminium tadi, itu sebanyak 10 tumpukan yang memang dia dalam kondisinya stabil. Dan kondisinya dia kedap air. Jadi tidak ada air yang nanti bisa masuk di antara lempengan-lempengan tadi. Berikut bagaimana struktur atom dari kaolinit. Jadi bagaimana posisi dari masing-masing aluminium dan silikanya. Di sini bisa dilihat hidroksil atau ikatan hidrogen yang terbentuk antara dua struktur kimia tadi. Kemudian yang kedua ada halosid. Dia berbentuk silinder memanjang, di mana urutannya di sini secara acak. Dan dia lebih mudah berubah kelakuannya ketika dia dikuatkan. Yang ketiga ada illit atau mika lempung, susunannya lembar aluminium berada di antara 2 lembar silika. Jadi kalau yang sebelumnya halosid ini dia berupa silinder-silinder, kemudian yang kaolinit dia ada secara bertahap 1 lembar itu, satu susunan kelompok itu ada 1 lembar silika, kemudian ada 1 lembar aluminium. Kalau yang di sini halosid itu berbentuk silinder yang memanjang, dan nantinya untuk yang illit dia aluminium, jadi aluminium berada di antara 2 lembar silika, jadi dia diapit oleh 2 lembar silika. Sehingga dia secara strukturnya, secara susunannya dia tidak mudah mengembang. Dari bentuknya secara fisik, lebar secara mendatarnya itu 1000 Armstrong sampai dengan 5000 Armstrong, dengan ketebalannya 50 sampai dengan 500 Armstrong, dengan luasan spesifiknya 80 gram.
60 meter persegi dia lebih tebal lebih luas permukaannya dibandingkan dengan kaolinit sini. Kaolinit di sini dia 15 meter persegi per gram. Dan kalau di sini, kalau ilit dia 80 meter persegi per gram. Jadi ini per gram ya, dalam 1 gram tanah ilit di sini. Luasan spesifiknya itu 80 meter persegi. Kemudian untuk masing-masing lembaran aluminium dan lembaran silikanya, pada lembar aluminium dia ada magnesium dan besi sebagai salah satu bahan untuk substitusi parsialnya. Sedangkan untuk yang lembar silikonnya itu bisa digantikan dengan aluminium. Ikatannya menggunakan ion kalium sebagai ikatan yang lemah, untuk yang kuatnya dari monmorillonit. Jadi dia lebih kuat dibandingkan dengan yang monmorillonit. Jadi ini gambaran struktur dari ilit, di mana gipsit atau tadi aluminium dia diapit oleh 2 lembaran silika, di mana masing-masing struktur tadi ini contohnya diikat oleh ada potasium. Jadi dengan di sini lebar atau ketebalannya kurang lebih 10 angstrom. Kemudian yang berikutnya yang keempat ada monmorillonit. 1 lembar aluminium diapit dengan 2 lembar silika sama dengan yang ini tadi. Tapi dia di sini menggunakan ikatan van der Waals yang lemah pada ujung lembar-lembar tetrahedranya. Dan kekurangan ion negatif pada lembar oktahedra itu digunakan atau dimanfaatkan untuk perpindahan ion dan air. Substitusi isomorfnya penggunaan magnesium dan besi untuk pengganti kalium pada ilit. Sedangkan dari ukurannya dia 1000 sampai 5000 angstrom untuk dasarnya, ketebalannya 10 sampai 50 angstrom, dengan luasan spesifiknya 800 meter persegi per gram. Jadi dia lebih besar dibandingkan dengan ilit tadi di sini. 80, ini 800. Kemudian monmorillonit ini dia memiliki sifatnya mudah mengembang dengan dilakukannya penambahan kadar air. Berikut bagaimana struktur atom dari monmorillonit. Kemudian ini secara struktur kimianya atau ditunjukkan bagaimana kation-kation yang mudah akan saling berganti dengan yang lainnya. Contohnya ini dengan adanya air di sini akan sangat mempengaruhi. Di sini perubahan kalau dilihat ada lingkaran bulat hitam ataupun putih yang kecil, jadi terkadang dia ada silikon, terkadang menggunakan aluminium. Kemudian yang lingkaran besar yang jadi pengisi dari strukturnya, dia bisa jadi aluminium, besi, dan magnesium. Kemudian di sini kurang lebih strukturnya bagaimana monmorillonit. Jadi gipsit atau aluminium diapit oleh lembaran silika. Nanti ada air dan kation yang mudah saling berganti dengan yang lainnya, di mana jarak antara basa variasinya ini dari 9,6 sampai dengan dia benar-benar bisa. Jadi kan sifat data lempung ini bisa dikatakan dia bisa membentuk bisa tetap terikat walaupun bentuk dari tanah lempung tadi berubah atau nanti disebut dengan sifat plastis. Kemudian bagaimana pengaruh air pada tanah lempung? Tentu nanti luas permukaan spesifik yang besar akan menentukan bagaimana nanti reaksinya ketika bertemu dengan air. Kemudian variasi kadar air akan mempengaruhi plastisitas tanah. Jadi sederhananya plastisitas tanah itu semakin plastis tanahnya, dia akan dia semakin mudah untuk dibentuk-bentuk tanahnya tadi tanpa merubah volume dan tanpa dia mengalami pecah atau keretakan. Jadi semakin mudah dia dibentuk, dia maka
tinggi nilai plastisitasnya. Kemudian bagaimana substitusi isomorfnya dan bagaimana kontinuitas perpecahan susunannya juga kami pengaruhi. Kemudian bagaimana muatan negatif pada permukaan partikel lempung. Jadi dari masing-masing jenis partikel lempung atau tanah lempung akan memiliki karakteristik muatan negatif yang berbeda-beda juga karena perbedaan susunan dari lembaran tadi. Kemudian bagaimana pertukaran ion-ion, tadi monomer akan ada bagian khusus yang memang di situ terjadi pertukaran ion, di mana kation-kationnya umumnya dari sifat karakteristik kekuatan masing-masingnya, mulai dari aluminium sampai dengan lithium, dia masing-masing akan memiliki kekuatan kation yang berbeda-beda, yang nanti akan mempengaruhi juga bagaimana reaksinya ketika dia bertemu dengan air. Kemudian, bagaimana pengaruh air pada tanah lempung? Mungkin kita perlu membahas sedikit dulu secara molekulnya atau dari struktur kimianya, molekul air itu seperti apa. Molekul air, dia bersifat dipolar, jadi di mana dia memiliki muatan positif dan negatif pada ujung yang berlawanan. Jadi jika kita anggap molekul air itu berbentuk seperti persegi panjang seperti ini, maka nanti ketika di ujungnya di sini muatan positif, maka nanti di ujung yang satunya lagi dia bermuatan negatif. Kemudian bagaimana mekanisme tarikan air dan permukaan partikel lempung? Tadi di awal sudah dijelaskan kalau suatu tanah lempung atau partikel lempung dia memiliki permukaan yang bersifat negatif. Jadi permukaan negatif dari partikel lempung dia akan bertemu atau akan saling menarik dengan ujung positif dari dipolar molekul air. Kemudian kation dalam lapisan ganda dengan muatan negatif ujung dipolar dan nanti dengan permukaan partikel lempung negatif. Kemudian ikatannya ikatan hidrogen yang nanti terbentuk antara oksigen di partikel lempung dengan oksigen di molekul air, sehingga nanti bisa dia saling mengikat atau saling menarik, baik itu permukaan partikel dari lempung dengan si molekul air tadi. Jika diilustrasikan di sini partikel lempungnya dengan permukaannya dia bersifat negatif, maka nanti yang pertama dia bisa berikatan antara permukaan negatif dengan sisi yang positif dari si dipol air tadi, atau air yang membawa kation-kation sehingga tergantung dari kation yang dibawa akan mempengaruhi bagaimana kekuatan tarikan antara permukaan lempung dengan si air tadi. Bisa yang memang dia memberikan jarak seperti ini, bisa jadi dia mengikat sangat kuat. Dan yang lain lagi, pertemuan antara masing-masing tadi molekul hidrogen dengan hidrogen yang ada di satu partikel lempung. Yang tadi partikel lempung bisa jadi dia juga akan mengikat ion-ion kation lainnya, sehingga akan mempengaruhi ikatannya dengan air. Kemudian, jika kita mengamati secara lebih lengkap lagi, ketika air bertemu dengan tanah lempung, maka nanti akan ada dua bentuk pengaruh yang terjadi. Jadi yang pertama akan terbentuknya suatu air lapisan ganda atau double layer water, atau terbentuknya suatu air serapan atau asop water. Air lapisan ganda di sini, airnya dia secara elektrik tertarik dan berada di sekitar lempung. Jadi dia berada menempel, istilahnya dia secara itu tidak langsung masuk menempel kuat di partikel lempungnya, tapi karena adanya aliran elektrik tadi, dia berada di sekitar partikel lempung tadi, yang nantinya lebar dari atau luasan air tadi yang dia secara elektrik tertarik ke partikel lempung nanti akan ditentukan dengan partikel lempung tadi, susunan dari partikel lempung tadi atau mineral lempungnya.
yang nantinya inilah yang nanti mempengaruhi bagaimana sifat plastis dari si tanah lempung tadi. Jadi plastis tadi ketika dia semakin mudah dibentuk tanpa perlu merubah volume dan tanpa mengalami pecah. Jadi sifat plastis itu nanti arah lebih ke sana. Kemudian ada yang dikatakan sebagai air serapan tadi atau absorb water, di mana air lapisan ganda paling dalam dan melekat sangat kuat pada partikel lempung. Jadi air lapisan ganda itu kurang lebih dia akan berada di sekitar partikel lempung dengan jarak tertentu dari partikel lempungnya. Sedangkan air serapan ini yang benar-benar berada di dekat permukaan partikel lempung dan dia memang sifatnya lebih melekat sangat kuat di dalamnya, yang nanti akan membentuk dasar susunan tanah pada umumnya. Kemudian masing-masing partikel akan saling terikat lewat lapisan air serapan, yang nantinya sifat tanah itu akan dipengaruhi. Maka inilah yang nanti menyebabkan kenapa adanya ion, material organik, bagaimana konsentrasi masing-masing itu, dan lain-lainnya akan sangat mempengaruhi bagaimana sifat tanah. Jadi baik itu secara fisik ataupun secara kimia nantinya akan mempengaruhi bagaimana serapannya. Untuk gambaran lebih jelasnya di sini untuk di kristal monmorillonit dan kaolinit, ini terlihat dia lebih tebal untuk yang kaolinit dibandingkan dengan monmorillonit. Jadi di sini bisa dilihat air terserap itu berada membentuk satu lapisan tipis di sepanjang kristal monmorillonit ini. Jadi berada di sekitar, sedangkan air lapisan gandanya jadi itu berupa luasan tertentu yang dia ikut tertarik ke kristal monmorillonit ini. Ini begitu pula dengan yang ada di kaolinit. Tadi itu ya, jadi yang membedakan antara air terserap dan air lapisan ganda. Kemudian lanjut lagi pengaruh air pada tanah lempung, ikatan antar partikel akan dipengaruhi oleh besarnya jaringan muatan negatif, baik itu tipe, konsentrasi, dan bagaimana distribusi kation-kationnya. Kemudian bagaimana jumlah dan distribusi muatan residu jaringan mineral akan bergantung pada pH-nya, khususnya pada kaolinit dan monmorillonit. Oke, kita sudahi dengan tanah lempungnya. Jadi sebenarnya untuk tanah lempung penting sebenarnya untuk kita mengetahui apa karakteristik atau bagaimana karakteristik tanah lempung di suatu lokasi. Karena bisa dikatakan tanah lempung itu tanah di permukaan juga, karena itu tanah yang memang langsung mendapatkan pengaruh dengan air dan udara. Jadi pembentukannya atau bentuk strukturnya akan sangat mempengaruhi terkait dengan bangunan dan lain sebagainya juga. Dan beberapa riset cukup banyak juga sebenarnya yang spesifik di suatu lokasi ingin mencari tahu seperti apa karakteristiknya, dan nantinya tergantung dari karakteristik dari si tanah lempungnya akan mempengaruhi bagaimana pemanfaatannya. Ada contohnya untuk pembuatan suatu perkakas rumah tangga pada umumnya, atau pembuatan keramik atau pembuatan untuk batako dan lain sebagainya sebenarnya untuk manfaat secara umum. Kemudian kita masuk yang berikutnya, ada tanah granuler. Jadi tanah granuler di sini sebagai butiran tanah yang dapat mengendap pada suatu larutan suspensi secara individu, di mana dia tidak bergantung pada butiran-butiran lainnya, apakah itu pasir, kerikil, campuran pasir, ataupun lanau. Angka porinya akan tergantung bagaimana distribusi ukuran, susunan, kerapatan butirannya.
Untuk tanah granuler sendiri, kalau kita kelompokkan jenisnya, ada yang sifatnya longgar, padat, dan sarang lebah. Sarang lebah, angka porinya tinggi, sensitif terhadap longsoran, getaran, ataupun beban dinamis. Kemudian pada tanah granuler itu dua tanah pasir dapat memiliki angka pori dan kerapatan relatif yang sama, tapi memiliki susunan dari butiran yang berbeda. Ada susunan apakah dia dari kepadatannya, dan lain sebagainya. Kemudian sifat tegangan dan regangan serta penurunan akan dipengaruhi oleh bagaimana sejarah tegangannya di masa lampau. Oke, saya ada tugas mandiri yang silakan bisa dicatat terlebih dahulu. Jadi karena tugas mandiri dikerjakan secara individu. Coba kalian perhatikan tanah di sekitar kalian. Kira-kira apa jenis tanah lempungnya? Kemudian apakah tanah granuler termasuk jenis yang mana? Apakah padat, longgar, tom, seperti apa? Nanti ini kalian bisa menggunakan studi literatur, jadi bisa dicari di sekitar Anda, boleh langsung yang berada misalnya di tempat tinggal, atau mungkin di domisili, atau mungkin di daerah lain, saya juga tidak masalah. Tapi yang jelas ada dasarnya dari mana kalian bisa menentukan kalau itu tuh jenis tanahnya elit misalnya atau lain sebagainya. Itu namanya campuran. Kalau memungkinkan juga nanti lingkup identifikasi yang dicoba kalian buat. Yang pertama tentukan lokasinya. Baik, lokasi di sini bisa dalam bentuk koordinatnya, bisa dalam bentuk wilayah administrasinya. Jadi misalnya berada di jorong desa, dari kecamatan, kelurahan. Kemudian jenisnya tanah lempung atau tanah granuler, bisa salah satunya lempung atau jenis saja atau keduanya. Kemudian kalau memungkinkan bisa ditambah gambar ataupun sketsanya seperti apa bentuk lapisan tanahnya yang di sana, lapisan tanah lempungnya di sana. Sebagai nanti nilai tambah yang akan saya berikan bagi yang bisa mendapatkannya. Silakan diidentifikasi, dibuat dalam suatu lembaga kerja mandiri yang nanti akan saya lampirkan juga pada bagian penugasan. Silakan secara mandiri dikerjakan. Kalau mau diskusi pun saya juga tidak ada masalah, asalkan tidak ada plagiarisme. Jadi kalau ada saya menemukan jawabannya sama, maka semuanya akan saya berikan nilai 0 semuanya. Saya tidak peduli siapa yang memberikan pertama dan terakhir. Jadi saya mohon kerjasama dan kejujurannya. Oke, lanjut lagi. Jadi semoga sudah cukup jelas ya. Identifikasi sampai dengan pengumpulan menggunakan Google Classroom. Kemudian ketika penyesuaian, kita melakukan penyesuaian antara partikel-partikel, biasanya yang pertama melakukan tinjauan struktur tanahnya dulu, jadi bagaimana komposisi mineralnya dan bagaimana sifat elektriknya. Kemudian bagaimana gaya tarik antara partikel butir kasar dan sangat kecilnya. Pada tanah dengan partikel butir kasar, bentuk partikel akan mempengaruhi sifat teknis. Ada beberapa bentuk penyesuaian antara partikel-partikel, ada terpopulasi, hubungan tepi partikel yang satu dengan permukaan partikel yang lain, terdispersi, hubungan permukaan partikel yang satu dengan permukaan partikel yang lain, konsolidasi satu dimensi, penyesuaian ke bentuk yang paralel, ada pembentukan secara acak zona geser, dan deformasi geser. Deformasi geser itu pergeseran ke bentuk yang terdispersi. Kemudian terkait granuler tadi, ada beberapa ukuran partikel tanah. Hari ini tanpa dia melihat jenis mineralnya dari ukurannya sendiri. Yang
Yang pertama ada kerikil atau gravel, pasir atau sand, lanau atau silt, dan lempung atau clay. Kerikil dan pasir nanti dari sisi ukurannya yang berbeda. Dari mineral-mineral pembentuknya kurang lebih sama transparan dalam lain. Pada lanau fraksi mikroskopiknya dia berukuran satu. Jadi semakin ke bawah dari kerikil sampai lempung, ukuran partikelnya semakin kecil. Lanau di sini fraksi mikroskopis, butiran-butiran kuartsnya yang halus, adanya lempengan-lempengan pipih yang merupakan pecahan dari mineral-mineral mika. Yang lempung seperti yang tadi disampaikan, ada partikel-partikel mikroskopis, submikroskopis yang nantinya juga dia berbentuk lempengan-lempengan pipih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk atau pada kesempatan kali ini. Silakan nanti bisa direview lagi jika ada yang kurang jelas atau ada yang terlalu cepat, bisa diulang lagi nanti rekamannya. Dan nanti saya juga membuka forum diskusi juga melalui platform-platform yang sudah saya siapkan. Silakan ditanyakan, baik itu nanti melalui platform YouTube, portal, ataupun Google Classroom, ataupun Google Chat. Saya persilakan. Silakan dipelajari dan kalau memang sudah oke, penugasannya bisa dikerjakan. Setelah itu silakan bisa dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya mengenai apa saja fase-fase elemen tanah, batas Etherberg, dan sedikit kita akan membahas mengenai bagaimana konsep atau prinsip dari analisis butir. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.